hati dengan paracetamol. Narkoba itu juga merusak hati. Maka itu Pak, kalau kita makan barang-barang haram, maka hati wajar aja rusak. Hati yang benar-benar sesungguh hati, dan hati kita pun jadi rusak. Gitu ya. Ini yang saya terangkan ini masalah hati, benar-benar hati ini Pak ya, bukan hati jiwa. Gitu ya. Terus kemudian penghasil enzim pencernaan. Kalau kita makan, maka hati akan memproduksi enzim. Kalau kita sedikit makan, maka hati kerjanya berat. Hati kerjanya ringan. Tapi kalau kita banyak makan, maka hati kerjanya berat. Maka itu orang yang sedikit makan, untung semuanya Pak. Untung di hati, untung di kantong. Nih Pak ya, karena kantongnya utuh terus. Jadi ternyata manfaatnya banyaklah orang yang berpuasa. Terus kemudian pembuat vitamin K. Maka itu kalau ada orang yang sering berdarah lambat, berhenti darahnya, saya khawatir hati bermasalah. Jadi waspadai ini. Terus penyimpanan glikogen. Apa ini glikogen? Orang yang makan terus menghasilkan glukosa, glukosanya dirubah oleh tubuh menjadi glikogen, disimpan di hati. Jadi hati itu ibarat gudang. Kalau seandainya gudangnya penuh, kira-kira gimana? Tikus banyak, ya kan, laler banyak. Sama halnya kalau hati penuh dengan makan, maka timbullah kerusakan di hati itu sendiri. Terus satu lagi, metabolisme empedu dan kolesterol. Jadi kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau berlebihan, dia merusak tubuh. Oleh karena itu, penting juga kolesterol. Tapi pilihlah kolesterol yang baik. Apa kolesterol yang baik? HDL. Kolesterol yang buruk? LDL. Saya lanjutin lagi. Penyakit yang menyerang hati. Kalau hati itu kan iri, dengki, suuzon gitu ya. Ini saya tambahin sekarang. Hepatitis. Hepatitis pada ada apa aja saja? Ada A, B, C, D, E, F, G. Jadi panjang ini hepatitis. Maka itu hati-hati Pak terhadap hepatitis ini. Hepatitis itu media yang terbaik itu adalah lewat cairan. Ini sering terjadi penularan pada anak-anak muda. Anak-anak muda itu kan kalau mohon maaf ya, ciuman itu rata-rata kan wet kissing atau ciuman basah lewat bibir. Itu mediasi yang cukup efektif untuk menularkan hepatitis. Gitu ya, maka itu kalau sebelum menikah itu sebaiknya juga selain dilihat cantiknya, hartanya, keturunannya ini penting. Maka itu sebelum menikah jangan mentang-mentang cinta doang, pokoknya gue jatuh cinta gitu ya. Tapi nggak dilihat pemeriksaan lain, karena ada kasus. Saya punya pasien, dia baru menikah 2 tahun kemudian meninggal gara-gara kena AIDS. Jadi ternyata banyak sekali orang yang kena AIDS tidak ketahuan Pak. Karena orang sekarang kena AIDS 10 tahun kemudian baru berefek. Maka itu kenapa pemeriksaan pranikah itu menjadi salah satu hal yang penting. Karena dikhawatirkan ada efek-efek tadi. Oleh karena itu Pak, hati-hati dengan wet kissing. Kita ingatkan kepada anak-anak kita. Soalnya di sini nggak anak-anak muda ya, anaknya tua-tua semua di sini. Ya. Dan juga hati-hati dengan apa? Dengan kolam renang. Itu juga harus waspada. Jadi 1 tetes darah yang dihasilkan oleh orang penderita hepatitis, tes. Maka seluruh kolam renang akan terinfeksi hepatitis. Jadi waspada ini. Karena hepatitis bisa lewat mukosa ini, mata. Saya ingatkan pembekam. Pembekam itu juga sering terkena penyakit hepatitis. Karena kenapa? Karena dia bekamnya tidak menggunakan kacamata. Karena ketika kopnya ditarik, cepluk, itu sering ada muncratan kena ke sini. Makanya saya kalau bekam itu pakai kacamata. Supaya apa? Tidak terkena itu.
Jadi harus diwaspadai ini, gitu ya. Terus kemudian yang penyakit kedua, perlemakan hati. Jadi hatinya itu penuh dengan lemak. Umumnya apa ini? Orang yang sering makan lemak. Khususnya yang paling sering nih Pak, makan goreng-gorengan sama santen-santenan. Saya tidak tahu nih masyarakat kita kok senang yang goreng-goreng. Maka itu ketika minyak goreng naik, bingung masyarakat Indonesia. Coba kalau semuanya nggak senang goreng-gorengan gitu ya, senangnya puasa semua, harga naik tidak pengaruh gitu ya. Tapi masyarakat Indonesia ternyata tidak senang puasa ya, senangnya makan ini, saya juga nggak tahu nih. Maka itu perusahaan yang paling bagus itu perusahaan makanan gitu ya. Saya pernah datang ke Semarang. Semarang itu bisnis yang lain nggak pada hidup, tetapi bisnis makanan hidup. Gitu ya. Waduh, bingung saya. Ternyata masyarakat kita senang makan ini, gitu ya. Terus kemudian sirosis hati, artinya hatinya mengecil. Karena kenapa? Karena rusak oleh zat-zat yang merusak hati. Terus kemudian kanker hati. Terus kemudian amoebiasis hati. Ini yang paling sering Pak. Maka itu saya sangat tidak merekomendasikan makan lele. Mohon maaf yang senang lele. Ini mohon maaf nih yang tukang lele. Bukan saya jelasin jelek-jelekin. Ini gara-gara dokter Agus nih. Yang punya pecel lele jadi tutup kan jadi gak enak nih saya ini ya. Makan lele ya. Jadi saya pernah datang ini Pak ya. Ada tulisan lele organik. Penasaran lele itu organik itu makanannya apa? Ternyata khas sekali. Dia punya tempat pembiakan lele. Di situ pasti ada kotak kecil satu Pak. Setiap pagi Pak kotak kecil itu selalu ramai di bawahnya Pak. Gitu. Ternyata apa Pak? Itu tempat pembuangan kotoran manusia. Jadi saking organiknya itu Pak, kotoran manusia dipakai di situ. Jadi bukan dikasih makanan, ternyata makanan yang berasal dari manusia. Dan ternyata manusia itu banyak yang terkena cacing. Akhirnya lele itu makan cacing dalam bentuk kista-kista atau telur-telur cacing. Itu kan kalau dimasak nggak hancur tuh Pak. Atau amuba, orang yang kena amuba dimakan sama lele juga nggak hancur. Akhirnya bisa mengendap di hati. Maka itu saya tidak merekomendasikan makan lele organik gitu ya. Jadi milih lelenya yang lain boleh gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak yang lain kan, tidak hanya lele kan. Tapi ini yang sering saya dapatkan. Jadi hati itu banyak permasalahan Pak. Karena kenapa? Karena semua makanan yang kita makan pasti lewat hati. Maka itu hati-hatilah dengan hati ini. Maka itu banyak sekali sekarang ini ada vaksin untuk hepatitis. Tapi harus waspadai ini vaksinnya halal atau haram. Dan sekarang banyak orang yang punya permasalahan di hati. Gitu ya. Apa gejalanya? Pokoknya kalau udah ada gejala cepat ngantuk. Nah, ini mohon maaf yang ngantuk. Pokoknya siang-siang gini ngantuk, lemes, loyo. Salah satu gejalanya bisa jadi nih. Jangan-jangan hatinya rusak nih, jangan-jangan ini. Ya. Pertama, lekas lelah. Sebentar sedikit capek. Kerja berat sedikit lelah. Gitu ya. Terus timbul gejala gastrointestinal apa? Mual. Kadang-kadang diare. Kadang-kadang susah buang air besar. Dan cara ngecek orang penyakit hati sederhana, lihat kotorannya. Saya mau nanya Bapak di sini, kalau buang air besar kotoran dilihat nggak? Nggak pernah dilihat? Harus dilihat Pak. Saya pernah ditanya sama orang, Dok, gimana sih ciri-ciri orang yang ikhlas? Saya bilang, ciri-ciri orang yang ikhlas ketika Anda buang air besar. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak buang air besar? Ikhlas, bener nggak? Itulah ikhlas. Nggak berharap orang
Kembali lagi. Kenapa Bapak berharap kotoran keluar dibalikin lagi? Kan tidak Pak. Itu ikhlas. Tapi banyak orang ikhlas tidak dengan ilmu. Kok tidak dengan ilmu? Karena kenapa? Ketika kotoran keluar, itu sering tidak kita perhatikan. Maka itu kalau kotoran keluar Pak, dilihat. Apa yang dilihat? Ini saya ajarin nih sekali lagi nih. Warnanya. Warna kotoran apa Pak? Pak, warna kotoran apa? Warna aja sampai bingung ini. Berarti nggak pernah lihat kali ini ya. Warna kotoran normal harus kuning Pak. Karena ada unsur bilirubinnya. Jadi kalau warnanya hijau, berarti dia ada kelainannya. Apa kelainannya? Enggak, ini benar kelainan Pak. Kalau hijaunya semuanya bukan hijau-hijau daun gitu ya, itu berarti kemungkinan besar ada permasalahan juga di empedunya. Harus waspada. Kalau warnanya hitam, bukan gara-gara makan aspal nih. Tapi gara-gara apa? Gara-gara ada perdarahan di lambung bagian atas. Di lambung atau bagian atas perdarahan warnanya hitam. Kalau warnanya merah, berarti ada perdarahan di bagian bawah kita. Kalau warnanya ungu Pak, ada. Gitu ya. Berwarna-warni jadinya. Maka itu kalau kotoran dilihat warnanya tuh apa gitu ya. Jadi jangan hanya ikhlas tapi tidak memperhatikan. Terus apa lagi? Bentuknya. Ini jadi ngomong kotoran ini, tapi penting ini harus saya kasih tahu ini. Bentuknya harus gimana Pak? Bentuk aja nggak tahu kebangetan nih. Bentuknya itu harus silinder Pak. Iya, pokoknya silinder Pak. Iya. Kalau ada bentuknya kotak segitiga Pak, ini berarti ini anusnya bermasalah Pak. Ya, anusnya nggak bener ini Pak. Ya. Karena yang mencetak kotoran itu anus Pak. Ada loh Pak kasus kayak gitu Pak. Jadi habis operasi gitu. Jadi mungkin operasinya nggak bagus, bentuk kotorannya nggak silinder Pak. Gitu ya. Kalau operasinya bisa dibikin kotak, mungkin kotak gitu ya. Makanya saya sampai bingung kambing itu kenapa kok kotorannya bulat-bulat semua Pak. Itu di dalam apa digulungin gitu jadi keluar. Saya juga nggak tahu itu. Tapi manusia itu harus silinder dengan panjang yang cukup. Terus bagaimana kalau ada kotoran manusia seperti kotoran kambing Pak? Kayak gitu keluar kecil-kecil dikit-dikit. Itu berarti dia bermasalah. Jangan-jangan dia menderita penyakit kanker usus. Hati-hati itu Pak. Maka itu penting kita melihat kotoran. Sepakat Bapak? Dan yang terakhir, cium baunya. Lah bau sendiri mah nggak akan ituan Pak. Masa cium bau sendiri kita kabur? Kan nggak mungkin Pak. Ini penting Pak. Gimana baunya ini kotoran? Pak, ada yang tahu baunya? Baunya aja banyak nggak kenal. Yang pasti bukan bau kopi Pak. Ya Pak ya. Baunya itu khas. Bau H2S. Ya, jadi khas banget itu baunya. Karena dihasilkan senyawa namanya hidrogen sulfida dan itu baunya khas. Seperti kayak bau hidrogen sulfida. Dan mencium bau kotoran itu Pak. Itu bagus Pak, bukan jelek Pak. Ya, jadi jangan anggap bahwa ketika